Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Widisa Fitri, NIM 19081201183. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses costing dan biaya gabungan beserta jurnalnya. Nah, yang pertama kita akan menghitung proses costing. Berikut data yang kita butuhkan. Nah, dari data tersebut kita dapat mengetahui laporan biaya produksi departemen kedua, yaitu pada PT Agung bulan Desember. Untuk data kuantitasnya, unit dalam proses awal dari departemen sebelumnya yaitu 90%, bahan 90%, tenaga kerja 90%, overhead pabrik 90%. Dengan data kuantitasnya yaitu 20.000 unit. Lalu unit ditransfer dari departemen sebelumnya yaitu 35.000 unit. Untuk unit ditambahkan ke produksi yaitu 5.000 unit. Maka unit yang diproduksi pada departemen ini yaitu 60.000 unit. Lalu selanjutnya unit ditransfer ke departemen berikutnya yaitu 40.000 unit. Unit dalam proses akhir dari departemen sebelumnya 100%, bahan 100%, tenaga kerja dan overhead pabrik yaitu 65% dengan data kuantitasnya yaitu 9.000 unit. Untuk unit rusak pada departemen sebelumnya 100%, bahan 100%, tenaga kerja 60%, overhead pabrik 60% dengan data kuantitasnya yaitu 6.000 unit. Totalnya menjadi 60.000 unit. Nah, selanjutnya kita akan menghitung biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Data yang kita butuhkan yang pertama yaitu jumlah unit, yaitu 20.000 unit dari biaya persediaan dalam proses awal dari departemen sebelumnya. Lalu selanjutnya dari departemen sebelumnya yang ditambahkan bulan ini yaitu 35.000 unit. Lalu unit ditambahkan ke produksi yaitu 5.000 unit. Maka jumlah unit dan biaya per unit disesuaikan menjadi 60.000 unit. Lalu data yang kedua yang kita butuhkan yaitu jumlah biaya. Biaya persediaan dalam proses awal yaitu dari departemen sebelumnya 6 juta, bahan 2 juta, tenaga kerja 3.500.000, overhead 4.750.000. Maka jumlah biaya persediaan dalam proses awal yaitu 16.250.000. Lalu selanjutnya biaya ditambahkan bulan ini. Dari departemen sebelumnya yaitu 34 juta, bahan 34 juta, tenaga kerja 20 juta, overhead 15.250.000. Lalu jumlah biaya ditambahkan pada bulan ini menjadi 103.250.000. Selanjutnya, biaya perbaikan produk cacat normal untuk tenaga kerja yaitu 1.700.000, overhead 1.500.000. Maka jumlah biaya perbaikan produk cacat normal menjadi 3.200.000. Selanjutnya, biaya perbaikan produk cacat tidak normal untuk tenaga kerja 800.000, overhead 525.000. Maka jumlah biaya perbaikan produk cacat tidak normal menjadi 1.325.000. Jadi keseluruhannya jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan menjadi 124.025.000. Selanjutnya data yang kita butuhkan yaitu jumlah unit ekuivalen. Untuk dari departemen sebelumnya kita peroleh dari jumlah unit pada biaya persediaan dalam proses awal ditambahkan dengan biaya ditambahkan bulan ini yaitu 20.000 unit ditambahkan dengan 35.000 unit, hasilnya menjadi 55.000 unit. Lalu untuk jumlah unit dan biaya per unit disesuaikan diperoleh dari data kuantitas unit ditransfer ke departemen berikutnya ditambahkan dengan unit dalam proses akhir ditambahkan dengan unit rusak yaitu 45.000 ditambah 9.000 ditambah 6.000, hasilnya menjadi 60.000 unit. Untuk bahan caranya sama seperti itu. Lalu untuk tenaga kerja diperoleh dari
45.000 unit, yaitu data kuantitas pada unit ditransfer ke departemen berikutnya, ditambah dengan 65%, yaitu persentase tenaga kerja, dikalikan dengan 9.000, lalu ditambahkan dengan 60% dikalikan dengan 6.000. Hasilnya menjadi 54.450.000 unit. Lalu untuk overhead caranya sama seperti itu. Lalu data yang selanjutnya yaitu biaya per unit. Biaya per unit kita dapatkan dari jumlah biaya dibagikan dengan jumlah unit ekuivalen. Untuk dari departemen sebelumnya kita peroleh yaitu 6 juta ditambahkan dengan 34 juta dibagi dengan 55.000 unit. Hasilnya menjadi 727. Lalu untuk jumlah unit dan biaya per unit disesuaikan yaitu 6 juta ditambah dengan 34 juta lalu dibagikan dengan 60.000 unit. Hasilnya menjadi 667. Untuk bahan yaitu berasal dari 2 juta ditambahkan dengan 34 juta dibagikan dengan 60.000 unit, hasilnya menjadi 600. Lalu untuk tenaga kerja yaitu 3.500.000 ditambahkan dengan 20 juta ditambahkan dengan 1.700.000 dibagi dengan 54.450.000, hasilnya 463. Untuk overhead caranya sama seperti itu dan biaya per unitnya hasilnya 395. Lalu total biaya per unitnya menjadi 2.124. Selanjutnya, kita akan menghitung pertanggungjawaban biaya. Namun, sebelum menghitung pertanggungjawaban biaya, kita harus menghitung data-data yang diperlukan pada pertanggungjawaban biaya. Nah, data yang pertama yang dibutuhkan yaitu biaya produk rusak. Biaya produk rusak kita dapatkan dari jumlah unit ekuivalen dikalikan dengan biaya per unit. Jumlah unit ekuivalen di sini kita dapatkan dari data kuantitas unit rusak dikalikan dengan persentasenya. Untuk departemen sebelumnya yaitu 100% dikalikan dengan 6.000, hasilnya menjadi 6.000. Untuk bahan, tenaga kerja, overhead pabrik caranya sama seperti itu. Lalu untuk biaya per unit kita dapatkan dari data yang sebelumnya yaitu biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya untuk total biaya dari departemen sebelumnya menjadi 4 juta, bahan 3.600.000, tenaga kerja 1.666.116 rupiah. Untuk overhead pabrik 1.421.488 rupiah. Jumlah biaya produk rusaknya menjadi 10.687.603 rupiah. Lalu data yang dibutuhkan selanjutnya yaitu alokasi biaya produk rusak ke unit rusak normal dan unit rusak tidak normal. Yaitu data yang diperlukan total pada biaya produk rusak dibagikan dengan unit rusak dikalikan dengan unit rusak normal maupun unit rusak tidak normal. Nah, contohnya untuk alokasi ke unit rusak normal yaitu 10.687.603 rupiah dibagikan dengan 6.000 unit yaitu unit rusak dikalikan dengan 4.000 yaitu unit rusak normal. Hasilnya menjadi 7.125.069 rupiah. Lalu untuk unit rusak tidak normal diganti dengan 2.000 yaitu unit rusak tidak normalnya. Hasilnya menjadi 3.562.534 rupiah. Lalu data selanjutnya yang dibutuhkan yaitu rincian biaya produk rusak yang dialokasikan ke unit rusak normal. Data yang dibutuhkan yaitu biaya-biaya pada produk rusak dibagikan dengan unit rusak dikalikan dengan unit rusak normal.
Contohnya untuk departemen sebelumnya yaitu 4 juta dibagikan dengan 6.000 dikalikan dengan 4.000 unit. Hasilnya menjadi 2.666.667 rupiah. Untuk bahan tenaga kerja overhead pabrik caranya sama seperti itu. Lalu jumlah biaya produk rusak normalnya menjadi 7.125.069 rupiah. Lalu data yang dibutuhkan selanjutnya yaitu alokasi biaya produk rusak normal ke unit selesai yang ditransfer ke departemen selanjutnya dan unit persediaan barang dalam proses akhir. Data yang dibutuhkan pada data ini yaitu total biaya produk rusak normal dibagikan dengan 54.000 yaitu unit yang ditransfer ke departemen selanjutnya ditambahkan dengan unit persediaan barang dalam proses akhir yaitu 45.000 unit ditambahkan dengan 9.000 unit lalu dikalikan dengan unit-unit tersebut. Hasilnya untuk alokasi ke unit yang ditransfer ke departemen selanjutnya menjadi 5.937.557 rupiah. Untuk alokasi ke unit persediaan barang dalam proses akhir menjadi 1.187.511 rupiah. Lalu totalnya menjadi 7.125.069 rupiah. Lalu data yang dibutuhkan selanjutnya yaitu rincian biaya produk rusak normal yang dialokasikan ke unit persediaan barang dalam proses akhir. Data yang dibutuhkan yaitu biaya-biaya pada rincian biaya produk rusak yang dialokasikan ke unit rusak normal dibagikan dengan 54.000 unit sama seperti tadi, lalu dikalikan dengan unit persediaan barang dalam proses akhir yaitu 9.000. Contohnya untuk departemen sebelumnya yaitu 2.666.667 rupiah dibagikan dengan 54.000 dikali dengan 9.000, hasilnya menjadi 444.444 rupiah. Jadi jumlah biaya produk rusak normal yang dialokasikan ke unit persediaan barang dalam proses akhir menjadi 1.187.511. Selanjutnya, data-data tersebut dapat kita masukkan pada pertanggungjawaban biaya. Yang pertama, biaya ditransfer ke departemen berikutnya diperoleh dari 2.214 rupiah dikalikan dengan 45.000 unit, yaitu unit yang ditransfer ke departemen berikutnya. Hasilnya menjadi 95.595.041 rupiah. Lalu ditambahkan dengan alokasi biaya produk rusak normal ke unit selesai yang ditransfer yaitu 5.937.557 yaitu dari data sebelumnya. Lalu ditambahkan menjadi 101.532.599 yaitu jumlah biaya yang ditransfer ke persediaan departemen berikutnya. Lalu ditambahkan dengan biaya persediaan barang dalam proses akhir. Untuk departemen sebelumnya yaitu 6 juta yaitu yang diperoleh dari 9.000 unit dikalikan dengan persentasenya yaitu 100% dikalikan dengan biaya per unitnya yaitu 666. Untuk bahan tenaga kerja overhead pabrik caranya sama seperti itu yaitu unit dikalikan dengan persentasenya yaitu unit pada persediaan dalam proses akhir dikalikan dengan biaya per unitnya. Lalu total keseluruhan menjadi 16.417.355 rupiah. Lalu ditambahkan dengan alokasi biaya produk normal ke barang dalam proses akhir yaitu 1.100.000
87.511. Hasilnya menjadi 17.604.867 rupiah, yaitu jumlah biaya barang dalam proses akhir. Lalu ditambahkan lagi dengan alokasi biaya produk rusak ke unit tidak normal, yaitu 3.562.534. Dan alokasi biaya perbaikan produk cacat tidak normal yaitu 1.325.000, yaitu dari data yang dihitung sebelumnya. Jadi jumlah pertanggungjawaban biayanya menjadi 124.025.000, yang artinya sama dengan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya yaitu penjurnalan untuk proses costing. Nah, yang pertama yaitu biaya ditambahkan selama bulan Desember, yaitu barang dalam proses Departemen 2 yaitu 103.250.000 pada BDP Departemen sebelumnya yaitu 34 juta, lalu pada bahan 34 juta, lalu pada beban gaji dan upah yaitu 20 juta, dan BOP dibebankan yaitu 15.250.000. Lalu selanjutnya yaitu biaya perbaikan produk cacat normal. Jurnalnya yaitu BDP Departemen 2 yaitu 3.200.000 pada beban gaji dan upah 1.700.000 dan BOP dibebankan yaitu 1.500.000. Lalu yang selanjutnya yaitu biaya perbaikan produk cacat tidak normal. Jurnalnya yaitu rugi produk cacat tidak normal 1.325.000 pada beban gaji dan upah 800.000, pada BOP dibebankan yaitu 525.000. Lalu selanjutnya pertanggungjawaban biaya, yaitu jurnalnya BDP Departemen berikutnya yaitu 102.274.793 rupiah. Lalu rugi produk rusak tidak normal 2.671.901 rupiah pada BDP Departemen 2 yaitu 104.946.694 rupiah. Nah, baru saja kita telah menghitung proses costing. Nah, selanjutnya kita akan menghitung biaya gabungan beserta jurnalnya. Data-data yang dibutuhkan yaitu pada slide berikut. Nah, selanjutnya kita akan menghitung biaya gabungan. Biaya gabungan di sini saya menggunakan metode nilai pasar. Nah, data yang diperlukan yaitu jumlah produk, yaitu yang pertama kursi kayu 300, meja kayu 200, lemari kayu 150, pintu kayu 350. Nah, yang kedua yaitu harga jual per unit. Harga jual per unit untuk kursi kayu yaitu 150.000, untuk meja kayu 120.000, lemari kayu 250.000, pintu kayu 100.000. Nah, data yang ketiga yang kita butuhkan yaitu nilai jual. Nilai jual di sini kita dapatkan dari jumlah produk dikalikan dengan harga jual per unit. Nah, contohnya untuk kursi kayu yaitu 300 dikalikan dengan 150.000, hasilnya menjadi 45 juta. Untuk meja, lemari, dan pintu kayu caranya sama seperti itu. Lalu ditotalkan semuanya menjadi 141.500. Nah, data yang keempat yaitu nilai jual relatif. Nilai jual relatif kita dapatkan dari nilai jual per produknya dibagi dengan total nilai jual dikalikan dengan 100%. Contohnya untuk kursi kayu yaitu 45 juta dibagikan dengan 141.500 dikalikan dengan 100%, hasilnya 31,80%. Nah, untuk meja, lemari, dan pintu kayu caranya sama seperti itu. Lalu totalnya menjadi 100%. Nah, yang kelima yaitu alokasi biaya bersama.
Alokasi biaya bersama kita dapatkan dari nilai jual relatif dikalikan dengan 3 juta. 3 juta ini berasal dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik. Nah, caranya yaitu untuk kursi kayu 31,80% dikalikan dengan 3 juta, hasilnya menjadi Rp954.064. Untuk meja, lemari, dan pintu kayu caranya sama seperti itu, lalu ditambahkan semuanya menjadi 3 juta. Nah, untuk data yang keenam yaitu biaya per unitnya. Biaya per unit kita dapatkan dari alokasi biaya bersama dibagi dengan jumlah produk. Contohnya untuk kursi kayu yaitu Rp954.064 dibagi dengan 300, hasilnya menjadi Rp3.180. Untuk meja, lemari, dan pintu kayu caranya sama seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu penjurnalan dari biaya gabungan. Nah, yang pertama yaitu persediaan barang dalam proses awal 3 juta pada biaya bahan baku 2 juta, biaya tenaga kerja 750.000, biaya overhead pabrik 250.000. Nah, penjurnalan yang kedua yaitu persediaan barang jadi 3 juta pada persediaan barang dalam proses yaitu 3 juta. Nah, itulah cara-cara untuk menghitung proses costing dan biaya gabungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.